Kalau belum ada, saya bacakan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan di Zoom meeting dulu, Bapak Ibu sekalian. Sambil nanti saya juga akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Baik. Yang pertama terkait dengan apa itu Bapak Kristiono ini. Apakah ada badan yang bertugas untuk mengawal sebuah riset agar bisa diaplikasikan secara real? Sebagus apapun sebuah riset, jika tidak bisa diaplikasikan untuk masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat, akan percuma. Nah, ini yang pertama yang saya pilih untuk apa itu Pak Johan ini, Pak Johan. Masalah pada kualitas manusia bisa diperbaiki lewat pendidikan dan kebiasaan. Jangan menyerah, Islam punya nilai-nilai yang unggul, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk keterangan. Jadi ini terkait dengan bagaimana kontribusi pendidikan kita ya, terkait dengan apa itu riset-riset yang sekarang ini. Sebetulnya riset kan bukan hanya masuk ke kampus, tapi juga ada di kelembagaan-kelembagaan yang lain. Yang juga tidak kalah menarik ini adalah kenapa harus terindeks Scopus aplikasi, meskipun tadi sudah dijelaskan itu karena dari Profesor Fahmi Hambar, tapi ya yang paling tinggi itu kan Scopus. Kalau Lukman, saya persilakan Pak Dr. Fahmi Lukman singkat dalam mencermati pertanyaan di Zoom meeting Pak maupun di YouTube ya, silakan Pak Fahmi Lukman. Ya, terima kasih Pak Dr. Agus. Memang membicarakan riset ini nampaknya harus kita bangun dari satu hal yang paling penting adalah keajegan dari institusinya ya, begitu ya. Karena saya melihat sejak 2014 ini kan kita mengalami beberapa perubahan terkait dengan masalah institusi ini. Awalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu di dalamnya ada Dikti. Nah, 2014 kemudian seingat saya Dikti dipisah menjadi Kemristek Dikti, kan begitu. Nah, sekarang Kemristek Dikti hilang lagi, Diktinya masuk lagi ke Kemdikbud, begitu. Nah, hal yang sama juga terkait dengan persoalan masalah ini, gitu, lembaga riset yang berada di bawah BRIN, gitu. Nah, kalau kemudian secara institusional ini selalu berubah-ubah kebijakan-kebijakannya, seolah-olah kita tidak punya pijakan yang jelas di dalam konteks membangun sebuah aspek pendidikan tinggi, misalnya tentang higher education, termasuk juga kemudian terkait dengan persoalan risetnya. Nah, dan ini akan menjadi persoalan karena terkait dengan perubahan-perubahan institusional ini akan mengubah banyak hal dalam konteks administrasinya dan perlu penyesuaian-penyesuaian yang saya kira cukup panjang. Nah, terus kemudian bagaimana kemudian kita akan terus menjejaki ini untuk bisa tick off, begitu ya, kalau kemudian dari segi aspek institusi atau kelembagaannya ini tidak ajak, gitu loh. Nah, sebab sebuah riset itu kan tidak sederhana, dia punya metodologi, tapi juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Muhammad Basyumi tadi, dia punya roadmap yang jelas, begitu. Nah, kalau roadmap sebuah riset kan dia sangat terkait juga dengan persoalan institusi yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu, kalau roadmap institusi berubah, biasanya nanti roadmap risetnya juga akan kemudian berubah-ubah, gitu. Nah, ini menjadi persoalan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait juga dengan persoalan pendanaan dalam riset. Tadi sudah diungkapkan bagaimana kawan-kawan yang aktif atau banyak melakukan riset, ya, terutama mendapatkan pendanaan dari kementerian dan lembaga yang lain, misalnya, bagaimana kemudian pendanaan ini juga tidak terlalu mencukupi untuk aspek itu. Tadi juga Prof. Basuni sudah sampaikan,
keluar pendanaan itu bulan harusnya di awal-awal bulan lah ya, kira-kira begitu ya, Februari atau Maret gitu. Tapi baru keluar nanti di bulan Agustus atau September, nanti ditagih hasil outputnya itu di bulan Oktober. Ya gimana mau risetnya berjalan dengan baik begitu. Nah, oleh karena itulah maka memang di aspek pendanaan ini menjadi masalah. Apalagi kemudian pendanaan riset yang dibiayai oleh kementerian, terutama untuk PTNBH itu juga kemudian tidak terlalu maksimal ya. Jadi ini juga menjadi problem tersendiri, karena terkait dengan riset itu kan bukan hanya persoalan masalah bagaimana kemudian kita collecting data, kemudian bagaimana kita melakukan analisis, tetapi juga kemudian bagaimana alat-alat yang tersedia untuk yang harus kemudian diadakan tentang masalah itu. Nah, oleh karena itu termasuk juga kemudian laboratorium yang kemudian harus memadai untuk dilakukan riset yang memiliki kualitas yang baik kan. Nah, jadi di satu sisi juga yang lain satu aspek yang lalu ya, ketika masih Dikti berada di Kemristek Dikti, itu kan sudah mulai menunjukkan bagaimana ada gairah yang luar biasa ya, meskipun dengan didorong sedemikian rupa oleh Pak Menteri ya, tetapi gairah itu muncul dan kemudian ada kejelasan ke depan seperti apa. Nah, sekarang ketika digabungkan kembali Dikti ke Kemdikbud, nah ini kan kemudian harus kita lihat nanti gimana perubahan-perubahan tersebut tadi. Nah, oleh karena itu aspek yang ketiga penting juga terkait dengan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Azumardi Azra ya, tentang persoalan kapabilitas dan juga aspek yang mengarahkan riset itu, dan itu saya kira sangat penting sekali. Nah, sehingga kemudian sarannya adalah ya aspek-aspek riset, aspek-aspek terkait dengan higher education janganlah masuk di wilayah-wilayah yang sangat politis begitu, atau masuk di medan politik praktis, maka ini akan membahayakan bagi pembangunan sebuah bangsa. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa kalau sudah masuk di wilayah ranah politik itu ya di situ berbagai komponen kepentingan kemudian menjadi masalah gitu ya. Nah, dan tentu tidak salah juga ketika kemudian orang mulai mempersepsikan, loh kok kemudian aspek yang terkait dengan pengarah atau dewan pengarah atau apapun juga istilah dalam konteks tadi itu ini kemudian berada di ranah politik begitu. Karena walaupun bagaimana kemudian orang bisa melihat bahwa Ibu Megawati dengan segala title yang kemudian beliau sandang itu berada di wilayah partai politik. Nah, saya kira ini juga menjadi satu aspek yang harus penting diperhatikan. Kenapa? Karena khawatir kemudian nanti bahwa ranah-ranah ini menjadi satu aspek yang masuk ke ranah-ranah politik praktis yang juga tidak sehat bagi kita nanti di dalam dunia riset tersebut tadi ya. Nah, oleh karena itu maka alangkah baiknya kemudian kalau di aspek yang seperti ini itu adalah orang-orang yang memang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di dalam dunia riset. Ya, bahwa kita yakin memang beliau pasti didampingi oleh tim-tim ahli yang terkait dengan masalah itu, tetapi kan menjadi aspek yang sangat elegan jika kemudian memang itu dipimpin oleh orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas tentang hal itu. Nah, oleh karena itu maka ini saya kira masukan dari Prof. Azumardi Azra, saya kira juga mesti mendapat perhatian dari aspek politis tentang masalah tadi ya. Sehingga dengan demikian maka kegairahan di dalam konteks melakukan riset dan inovasi di berbagai lembaga yang ada, termasuk juga di higher education, itu juga menjadi satu aspek yang akan memunculkan gairah baru kalau kemudian ada stimulus-stimulus yang memang mendukung tentang masalah itu. Saya kira itu yang menjadi penting dalam masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamil Lukman atas jawaban-jawaban. Meskipun secara keseluruhan ada sekalian, tapi ada satu simpulan-simpulan yang di situ ada keterkaitannya ini. Kemudian untuk Profesor
Basuni. Prof, ini yang seringkali menjadi satu pertanyaan tadi itu, Prof, terkait dengan karya intelektual kita ini kan harus terindeks dengan Scopus yang punya nilai hukum yang sangat tinggi ini. Apakah dengan adanya apa itu penyatuan ya, BRIN atau BRIN ke depan ini, apa ada suatu perubahan ini, pendirian dan terkait dengan karya-karya bangsa ini? Seperti apa, Prof? Nanti harapan Profesor Muhammad Basuni ini terkait dengan kebijakan BRIN dengan realita aktualita intelektual yang sudah berkarya ini. Silakan, Prof. Basuni. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit meluruskan ya, Mas Agus. Jadi orang ini selama ini selalu menyalahkan Scopus. Padahal harus dipahami, memang dari pengindeks yang bagus ya, Scopus, Web of Science itu memang yang paling bagus itu. Jadi jangan salahkan gitu ya. Jadi orang itu selalu salah kaprah. Jurnal Scopus itu nggak ada jurnal Scopus itu. Jurnal yang diindeks Scopus itu. Jadi itu juga kekeliruan yang banyak tidak dipahami oleh para peneliti, para akademisi itu tidak paham gitu ya. Kemudian yang kedua, semua lembaga ranking, baik itu WUR maupun THE itu semua menggunakan data Scopus karena data Scopus itu yang paling bagus, paling rigid ya, paling jelas itu dibandingkan data Web of Science. Kalau kita punya akun kedua itu bisa kita bandingkan lah ya antara Web of Science dengan Scopus itu memang paling bagus dia. Dia itu memang menyediakan semua data, bahkan IQ ya. Sekarang kan ranking kementerian itu kan berdasarkan IQ. Jadi indeks kinerja utama kan. Makanya ada Liga PTNBH, ada Liga BLU, ada Liga Satker, itu semua untuk publikasi itu berdasarkan dari Scopus karena paling mudah itu ya. Jadi ini juga penting dan kita tuh tidak membayar ke Scopus, kita tuh membayar kepada publisher kalau dia open access. Kalau dia jurnal subscriber ya itu tidak ada bayar sama sekali, itu juga perlu diluruskan. Mungkin saya mohon maaf ya kepada para jenderal atau guru besar yang di sini, tapi itu yang saya pahami selama ini kita nggak ada bayar ke Scopus. Scopus hanya pengindeks saja. Jadi itu yang perlu didudukkan ya, karena memang semua lembaga ya ini kan lagi untuk penentuan WUR ya, WUR ada QS WUR maaf, WUR itu ada dua ya, satu menggunakan ada menggunakan QS ya. Ya, sekarang ini lagi pengukuran, jadi masing-masing universitas itu pasti akan mencari peer yang akan diwawancara oleh WUR agar universitasnya masuk dalam QS WUR. Nah itu kan masing-masing nanti akan menghubungi para koleganya di luar negeri maupun dalam negeri agar si peranking itu menggunakan data dari Scopus itu. Karena memang data itu yang terbaik dan itu harus kita akui. Kalau kita umat Islam bisa membuat data pengindeks sebagus itu, dia akan ditinggalkan orang. Di Eropa juga banyak tidak menggunakan data Scopus ya. Itu tadi terkait dengan misalnya kapitalisasi. Itu mungkin kalau kita anggap ya mungkin agak sama mungkin ya. Scopus itu merek VOC gitu kan ya. Jadi sama-sama dari Belandanya kan. Scopus kan juga dari Belanda ya. Nah, itu mungkin seperti itu, tapi tidak bisa kita mengeneralisir seperti itu. Tapi kita harus mendudukkan saja. Karena dialah yang memang secara database itu paling bagus gitu ya. Jadi jurnal-jurnal yang ada itu dia indeks, kemudian dia membuat kriteria-kriteria. Kalau misalnya dia nggak bagus ya pasti akan di-discontinue. Kemudian dia akan dikeluarkan ya, seperti itu. Misalnya yang IOP, yang MSA itu kan sudah dikeluarkan karena memang prosesnya tidak bagus. Jadi dia yang memiliki wewenang, jadi memiliki authority untuk itu. Jadi kita sekali lagi jangan salah-salahkan gitu ya. Ya salahkan ya publishernya yang nggak bagus mengelola jurnal itu tadi yang Prof. Fahmi katakan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya sedikit meluruskan ya. Kalau kementerian itu juga memakai TRL yang sama 1-9. Jadi bukan hanya BRIN, dan itu sekarang kita juga diarahkan kepada TRL 7-9 seperti itu ya. Kemudian tadi yang misalnya profesor di kampus itu tidak melakukan penelitian yang banyak melakukan mahasiswa S3 itu juga tidak tepat. Karena dilihat dulu skemanya. Kalau skema PDD ya penelitian di doktor otomatis ya mahasiswa doktor.
PTM penelitian tesis magister ya, untuk tadi magister. Tapi kan skema di kementerian itu kan banyak, ada penelitian dasar, penelitian terapan, ada pengembangan dan seterusnya, itu ada penugasan ya, WCR itu ya. Kemudian sekarang juga ada penelitian WCU, World Class University, kemudian juga ada WCP, World Class Professor. Alhamdulillah ketiga WC tadi alhamdulillah juga saya sudah pernah dapatkannya. Jadi itu juga ya semua tergantung dari itu tadi. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Dr. Fahmi Lukman tadi sudah benar, sebenarnya ada yang mengawal. Cuma sekarang kan siapa itu ya? Kalau di universitas mungkin Lemlit ya, tapi juga proses monitoring dan evaluasi itu yang harus dijalankan dengan baik sehingga proses penelitian juga bisa mengarahkan. Jadi tergantung dari TRL yang diambil. Jadi kalau TRL 3 yang nggak mungkin dia bisa diaplikasikan. Dan itu sesuatu yang kita para peneliti sudah paham lah, kita memilihnya di TRL keberapa. Jadi kalau memang kita hanya penelitian dasar ya nggak mungkin disuruh untuk hilirisasi dari mana ininya kan. Kita hanya menemukan misalnya sesuatu ya, misalnya state of the art gitu kan, penelitian state of the art kan nggak mungkin kita bisa mau dihilirisasi kemana ya nggak. Jadi sesuatu itu harus dikembalikan ke porsinya masing-masing. Jadi saya kira dengan adanya diambil lembaga-lembaga ya seperti LIPI ke BRIN itu mungkin dari sisi tingkat kompetisinya. Kalau dulu kan di Ristek Dikti kan semua peneliti itu kan baik dari perguruan tinggi maupun lembaga itu bersaing ya untuk mendapatkan hibah. Sekarang kan mungkin tidak ya, tapi saya kira itu perlu ada semacam polisi brief lah mungkin ya, kalau atau orang lain dari BRIN yang baru nanti seperti apa, mau dibawa kemana. Jadi kalau tidak ada seperti itu, kita juga mungkin kesulitan mengamati. Kalau kementerian kan sekarang dengan dibawa Kemdikbud Ristek dan sekarang itu belum mungkin sudah ya dari Direktorat Sumber Daya ya, Direktorat Sumber Daya yang membawai Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mungkin tidak jauh beda. Meskipun orang-orang di RPM yang lama mungkin tidak lagi di sana, karena direkturnya yang itu Pak Prof. Heri Hermansyah juga sudah tidak lagi di situ ya. Jadi saya juga tidak tahu. Demikian juga Dirjen Dikti juga masih PLT ya kalau nggak salah ya. Dan sekarang lagi mungkin ada penentuan pemilihan yang baru. Tapi itu mau dibawa kemana itu juga tergantung dari, kalau yang sudah dibuat RRIN itu saya kira perlu dikawal dari per tahun itu, karena memang kalau saya lihat itu masih ini ya, kebetulan saya juga reviewer penelitian nasional juga belum ada seperti apa, jadi masih adem ayem lah itu Pak Agus. Jadi sekarang itu kita masih menunggu apa yang mau dikeluarkan di panduan terbaru, baru mungkin bisa kita kasih komen seperti itu. Jadi memang karena sekarang ini yang memberikan, kembali lagi ke tadi ya, data itu adalah yang paling bagus Scopus ya, kita harus fair, kita harus membuat. Sinta itu pun dari mana data Sinta itu kan dari data Google Scholar, kemudian data dari Scopus, data Web of Science itu pun belum bisa diupdate. Nah kan sama aja, datanya sumbernya dari mana gitu. Tapi kalau misalnya bisa membuat mengindeks sendiri itu kita harus mengapresiasi. Ada pengindeks global tapi yang abal-abal, jadi tidak membuat misalnya impact factor kan yang memberikan hanya Clarivate Analytics kan, Web of Science, yang lainnya kan tidak ada. Nah itu disaingi oleh Scopus dengan Simago dengan SJR itu kan mirip lah, tapi meskipun penghitungannya juga agak sedikit beda. Tapi masalahnya untuk lembaga pengindeks itu semuanya memakai data itu loh. Maksudnya kalau nggak memakai data itu, mungkin data yang lain ya kita bisa menyajikan itu. Tapi mungkin bagi kita ya yang memahami sebenarnya riset yang kita hasilkan itu kan sesuai dengan proposal yang kita ajukan kan, nggak mungkin kita berubah. Makanya kan ketika kita apply proposal itu kan pasti ada riset outputnya. Nah riset output itu apa? Pasti sesuai dengan itu. Dan sejauh pengalaman saya yang selama ini yang saya lihat paling bagus itu adalah dari LPDP. LPDP itu 3 tahun ya 3 tahun gitu ya. Bahkan kemarin karena COVID itu di extend tapi tanpa pendanaan seperti itu. Jadi kalau yang lain itu 3 tahun ya nggak sampai 3 tahun. LPDP meskipun itu juga saya pikir juga perlu diperbaiki lagi ke depannya.
Tapi sejauh pengalaman saya yang di dalam negeri LPDP ya, kalau di luar juga sama. JSPS itu mulainya 1 April berakhir 31 Maret. Nah, itu yang benar. Di kita ini kan kementerian mulai kontraknya bulan Maret, tapi berakhir November. Berarti kan ini kan apa berkurang waktunya. Jadi itu kan, nah itu yang harus diperbaiki gitu. Jadi durasi kontrak itu ya, itu juga masih perlu ya. Jadi kalau untuk mengharapkan nanti apakah menghasil penerapan ya kita kita ambil ke skema yang lain itu pengabdian berbasis riset, nah seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada pengabdian apa yang untuk bidang masyarakat tapi berbasis riset yang kita lakukan. Dan tapi sekarang pengabdian juga belum ada rumahnya gitu ya. Di Kemdikbudristek yang baru juga belum ada. Nah, ini juga konsentrasinya belum itu. Makanya para dosen itu diberi pilihan tadi, mau pengajaran 80%, penelitian 10%, pengabdian 10%, ya monggo gitu kan di peraturan yang baru kan seperti itu. Belum di peraturan baru, ini kemarin baru sekedar TOT saja di antara para asesor itu ya. Ataukah dia mau penelitian 80%, 10% pengajaran, 10% pengabdian. Nah, itu semua ini jadi belum ada ininya, belum baru itu silahkan aja mengambil. Jadi kan itu panduannya belum muncul lah seperti itu. Nanti mungkin ke depan diharapkan para dosen itu seperti itu. Jadi sudah memiliki pilihannya sendiri gitu ya. Nah, wallahu alam seperti apa nanti ke depannya kita masih menunggu saja. Mungkin itu komentar saya, Mas Agus. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hasuni. Jadi ini mengklarifikasi terkait dengan kenapa harus terindeks Scopus, Prof. Ya. Jadi bukan jurnal. Memang sementara ini yang sangat kapabilitas ya, yaitu harus terindeks Scopus. Meskipun Sinta juga seperti itu juga. Sinta kan lokal ya, seperti itu. Selanjutnya untuk Pak Lukman Nur Rohim, PhD, terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Diberikan tanggapan Pak untuk pertanyaan-pertanyaan, apakah terjadi kooptasi ini antara kebijakan sama produktivitas tadi itu, Pak Lukman Nur Rohim. Tadi ada beberapa pertanyaan seperti itu Pak. Kebijakan yang sekarang ini sifatnya politis dengan produktivitas atau terjadi bonsai kali ya itu ya. Tadi ada pertanyaan seperti itu. Apa ada kemungkinan seperti itu? Tapi kan kalau kita di peneliti ini kan dan yang bisa rasional atau hanya sekedar pertanyaan yang sifatnya tidak bisa kita kalkulasi untuk kita jawab, ya ada masalah. Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Ya, baik, terima kasih. Mungkin pendek saja. Jadi setiap kebijakan itu pasti ada konsekuensi ya, yang pasti akan berefek atau berimpak pada terhadap khususnya kalau kita penelitian ya pasti akan berkaitan dengan aktivitas penelitian. Nah, kalau dikaitkan dengan brand sekarang, saya sebenarnya belum melihat seberapa besar efek, karena memang kita belum tahu kebijakan brand ini seperti apa. Seperti disampaikan oleh Prof. Hasuni tadi, kita sekarang posisinya masih menunggu, jadi kita tidak bisa memastikan ya apakah nanti kebijakan brand ini akan membonsai istilahnya kreativitas atau produktivitas para peneliti atau penelitian itu ya kita wallahu alam. Sekarang kita tidak tahu. Nah, karena memang secara eksplisit belum ada ya kebijakannya dari BRIM kan memang belum ada. Kemarin aja baru diangkat Dewan Pengarahnya. Dan dari sisi kewenangan Dewan Pengarah juga yang disampaikan ada informasi dari Prof. Fahmi tadi, dia tidak bisa memveto atau istilahnya memveto keputusan dari kepala BRIN. Jadi secara legal formalnya, jadi kewenangan meskipun ada tadi ya ada kontroversi terkait Dewan Pengarah, ketua Dewan Pengarahnya diemban oleh seorang
kepala partai, ya itu kan lain hal. Maksudnya kita lihat dari sisi apa tadi secara legal formal sampaikan nanti tidak ada pengaruh. Nah, makanya saya sampaikan di sini kita mau lihat dulu nanti ke depan ya, bagaimana kebijakan dan memang sampai sekarang belum ada. Dan di Menristek Dikbud apa? Kemendikbudristek. Bingung ya sampai panjangan soal sekarang ya. Kemendikbudristek Dikti. Karena belum familiar. Itu juga belum ada. Dirjen yang kemarin dilikuidasi dari Minister dirjen yang dilikuidasi itu belum ada. Maksudnya pembebannya yang sekarang. Makanya kan ada pertanyaan dari Pak Basuni ini sampai sekarang nggak ada ini gimana ini kebijakan penelitian ataupun hilirisasi lah. Kalau memang ada brand fokusnya ke hilirisasi, ya tentunya kalau yang di bidang hilirisasi ya pasti diserahkan ke Mendikbudristek, mestinya begitu. Itu Pak Agus. Baik, Pak Lukman Rohim, terima kasih atas jawaban. Lanjut ke Profesor Fahmi Ambar ini. Barangkali Profesor Fahmi Ambar sudah men-searching beberapa pertanyaan di luar yang sudah saya tanyakan ke Prof. Ya. Ini kan Yang di ya Pak, silakan Prof. di ruang chat aja ya, saya nggak buka yang di YouTube nih ya. Silakan Prof. Nah, kalau ada yang di YouTube yang mungkin mau harus dikomentari, tolong dikopiin ke sini aja. Wah, ini banyak banget ini, pusing melihatnya ya. Ya, jadi apa ya? Ya, ini sebenarnya saya lihat dari beberapa pertanyaan itu memang menunjukkan bahwa sosialisasi BRIN ini masih kurang ya. Jadi jangankan di antara di masyarakat ya, atau di dunia perguruan tinggi lawang, di para peneliti yang mau suka tidak suka akan dimasukkan ke BRIN aja juga belum lengkap ya, informasi ini tersosialisasi gitu ya. Jadi ya saya kira memang ke depan ini saya akan komentari masalah ini aja deh, masalah anggaran ya. Jadi memang kalau dibilang anggarannya 1 triliun sekarang itu seakan-akan wah ini penyusutan banget ya, nggak begitu sebenarnya ya. Jadi sekarang ini yang sudah dikonsolidasi baru anggaran 4 lembaga tadi ya, BPPT, Batan, LIPI, dan LAPAN itu ya. Dan itu pun yang anggaran riset dengan anggaran gaji dan sarana prasarana ya, bayar listrik, bayar segala macam itu dipisah ya. Jadi biar kelihatan ini loh yang untuk riset itu segini gitu, ya. Karena selama ini campur kan nggak kelihatan gitu kan ya, segini. Nah kemudian yang dari kementerian lembaga ya, dari kementerian peneliti itu paling banyak bukan di LIPI ya, di Kementerian Pertanian paling banyak itu. Kementerian Pertanian itu anggaran litbang itu 1 triliun lebih itu. Ya. Anggaran pertanian karena mereka punya apa? Balai padi misalnya ya, balai besar padi di mana Subang itu kan untuk pembibitan mencari bibit unggul itu. Di mana ada balai jagung, balai kakao, balai macam-macam itu nanti masuk BRIN juga ya, masuk BRIN juga. Jadi kalau yang anggaran-anggaran itu nanti sudah terkonsolidasi sudah ini ya nanti akan gede ya, diharapkan itu sampai 25 triliun lah kira-kira ya. Kalau sekedar sama dengan sebelumnya itu total itu 26 triliun, tapi nanti kan yang mungkin sepertiga itu anggaran rutin ya, gaji dan sarpras itu kan. Yang lainnya itu harusnya riset gitu. Nah itu juga nggak mudah kan toh. Karena nanti kan katanya dengan output, dan outputnya itu nggak bisa nggak bisa dipukul rata gitu kan ya. Pokoknya kalau di perguruan tinggi ini ya, saya terima kasih tadi Prof Basuni ya meluruskan, saya tadi belum sempat nyinggung itu. Jadi dulu di Dikti itu ada ini ya, banyak insentif untuk paper itu 50 juta tiap paper gitu kan, paper internasional. Bahkan kemudian ada ini di LIPI juga itu sempat ada ini. Kalau anggarannya 50 juta maka 1 paper. Kalau 100 juta ya 2 paper. Nah, kalau 1 miliar ya 20 paper. Nggak boleh, saya kira nggak bisa dipukul rata begitu karena orang yang risetnya itu antariksa ya, riset bikin roket gitu, itu mahal banget itu nggak bisa. Nggak, itu mau berapa paper itu kan satu kita mencoba 1 roket itu ya mahal sekali lah kan itu, dan itu habis pakai itu kan, luncurkan nanti ya rusak ya, nggak bisa, kecuali kalau roketnya di model kayak
ya SpaceX ya, itu bisa pulang sendiri, darat sendiri. Tapi itu kan untuk sampai seperti itu ya meledaknya berkali-kali gitu kan. Itu caranya seperti itu. Jadi memang kalau pandangannya hanya sebatas hasil paper itu ya nggak bisa. Dan terima kasih juga tadi di lurusan dari Prof. Basuni ya tentang TRL tadi. Ya memang di dikti itu ada ini ya, ada keinginan kuat untuk sampai level 9 ya. Itu saya kira ini memang madhabnya, ini madhab ketika masih gabung dulu ya, Kemenristek Dikti ya 2014-2019. Itu memang digabung ya. Tapi saya kira memang kalau sampai TRL tinggi itu ya agak berat ya, karena tadi scale up ya, kalau bidang-bidang tertentu bisa ya. Bidang tertentu kayak farmasi mungkin masih bisa ya. Dengan kerjasama juga tentunya ya. Tapi kalau kayak tadi kayak mesin, kayak apa astronomi ya, antariksa, gimana itu caranya itu saya nggak tahu itu ya. Apalagi kalau ilmu-ilmu sosial kan nggak ada hilirisasi ya, nggak ada TRL, TRL nggak ada TRL itu. Ilmu sosial itu bahkan sampai kalau sekedar sains dan mengenali fenomena mungkin sampai level 2 saja dia nggak ada rancang bangun, nggak ada. Ya. Nah kemudian ya beberapa yang ini ya saya bisa dikomentari apa nih. Kemudian ya tentang apa pengawas tadi ya, saya kira memang pengawas itu ya masyarakat ini ngawasi semua ya. Kalau ditanya pengawas, saya pengawasnya BPK. Yang ngawasi BPK siapa? Yang ngawasi presiden siapa? Dan ngawasi DPR, ngawasi DPR siapa? Jadi memang pada akhirnya itu balik ke budaya ilmiah di masyarakat. Tadi saya sampaikan peran Islam dulu adalah ketika budaya cinta ilmu itu merasuk ke masyarakat. Ini harus kita bangun. Jadi kita nggak bisa berharap banyak pada BRIN ya. Ini saya garis bawahi. Kita tidak bisa berharap banyak pada BRIN selama masyarakat ini juga tidak tumbuh menjadi masyarakat yang berbudaya ilmiah. Baik di level bawah, apalagi di level